Selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalau ada semacam aturan main tersembunyi yang mengatur dunia kita? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan mengungkap ilmu rahasia di balik kehidupan kita sehari-hari. Kalau dengar teori Einstein, mungkin yang kebayang itu rumus-rumus jelimet buat para ilmuwan ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang teori itu sebenarnya jauh lebih dekat dari yang kita bayangin? Malah, bisa dibilang, Anda itu bergantung banget sama pemikiran Einstein yang umurnya udah seabad ini. Kapan? Ya setiap hari. Tepatnya, di ponsel yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung bedah aja yuk gimana sih cara kerja Global Positioning System atau yang kita kenal sebagai GPS. Jadi gini, supaya GPS di HP kita bisa nunjukin lokasi, dia butuh jaringan satelit yang presisinya itu luar biasa. Coba bayangin deh, satelit-satelit ini ngorbit puluhan ribu kilometer di atas kepala kita dan melesat dengan kecepatan gila 10.000 kilometer per jam. Nah, disinilah bagian kerennya. Menurut teori relativitas Einstein, waktu untuk satelit-satelit ini itu beneran berjalan lebih cepat daripada waktu buat kita yang ada di bumi. Aneh kan? Kecepatan mereka yang super tinggi itu sebenarnya bikin waktu sedikit melambat. Tapi karena mereka jauh banget dari tarikan gravitasi bumi yang kuat, efek ini justru bikin waktu jadi berjalan jauh lebih cepat. Dan efek yang kedua ini jauh lebih dominan. Perbedaan waktu ini kan kedengarannya sepele ya, cuma sepersekian detik. Tapi kalau aja para insinyur nggak ngitung dan ngoreksi perbedaan waktu ini, lokasi GPS kita bakal meleset 8 km setiap hari. Bayangin, peta di HP Anda jadi nggak ada gunanya sama sekali. Terus pertanyaannya, kok bisa sih Einstein kepikiran hal beginian? Jawabannya, karena dia benar-benar merombak total cara kita memandang gravitasi. Selama ratusan tahun, kita semua percaya sama gagasannya Newton. Kalau gravitasi itu ya semacam gaya tarik misterius yang tak terlihat. Tapi, Einstein datang dengan ide yang jauh lebih gila. Menurut dia, benda-benda supermasif kayak matahari itu bukan menarik planet, tapi membengkokkan jalinan ruang dan waktu di sekelilingnya. Analoginya gini deh, coba bayangin ruang waktu itu kayak selembar kain karet atau trampolin yang direntangkan kencang. Terus, kita taruh bola bowling yang berat di tengahnya. Pasti kayaknya jadi melengkung ke bawah kan? Nah, sekarang coba gelindingkan kelereng di dekat bola bowling tadi. Si kelereng ini bakal bergerak muterin bola bowling, bukan karena ditarik, tapi karena dia cuma ngikutin jalur lengkungan yang dibuat si bola bowling. Yah, itulah gravitasi menurut Einstein. Dan ternyata, efek ini nggak cuma berlaku buat planet dan satelit di luar angkasa loh. Teori Einstein ini juga bekerja di skala yang jauh lebih kecil, bahkan sampai mempengaruhi benda-benda di sekitar kita dengan cara yang nggak pernah kita duga. Contohnya, pernah kepikiran nggak kenapa emas itu warnanya kuning? Jawabannya, ya, karena relativitas. Ceritanya begini, atom emas itu kan berat ya. Jadi elektron-elektron di dalamnya itu bergerak dengan kecepatan super tinggi, hampir mendekati kecepatan cahaya. Nah, ketika sesuatu bergerak secepat itu, efek relativitas mulai bermain. Kecepatan ekstrim ini, menurut teori Einstein, bikin massa elektronnya jadi bertambah, jadi lebih berat. Karena jadi lebih berat, cara elektron ini menyerap cahaya biru jadi berubah. Hasilnya, cahaya yang dipantulkan adalah warna kuning keemasan yang kita kenal. Kalau nggak ada efek relativitas ini, emas warnanya bakal kayak perak. Dan ini nggak berhenti di emas aja. Relativitas juga jadi alasan kenapa merkuri atau air raksa itu cair di suhu ruang, karena efeknya melemahkan ikatan antar atomnya. Bahkan teknologi lama kayak TV tabung itu pada dasarnya adalah akselerator partikel mini yang harus memperhitungkan relativitas biar gambarnya nggak meleset. Elektromagnet yang kita pakai sehari-hari itu juga bisa bekerja karena ada efek relativistik pada elektron di dalam kabel. Jadi, dari warna emas sampai GPS di saku, teori ini terbukti. Sekarang, ayo kita lihat gimana relativitas ini bekerja di panggung yang paling besar, alam semesta itu sendiri. Dan semuanya berpusat pada satu rumus yang mungkin paling terkenal di dunia. E sama dengan mc kuadrat. Rumus inilah yang membuka rahasia bintang-bintang. Rumus yang kelihatannya simple ini punya arti yang dahsyat. Massa dan energi itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Massa bisa diubah jadi energi, dan sebaliknya. Inilah jawaban kenapa matahari kita bisa bersinar. Di intinya, matahari mengubah sedikit sekali massa menjadi energi cahaya dan panas yang luar biasa besar yang kemudian menghidupi seluruh planet kita. Dan relativitas jadi kunci buat memahami fenomena-fenomena paling ekstrim di alam semesta. Teori inilah yang pertama kali memprediksi keberadaan lubang hitam. Teori ini juga yang bisa ngejelasin kenapa orbit planet Merkurius itu agak aneh.
sedikit goyang. Bahkan, kekuatan ledakan bintang raksasa yang kita sebut supernova itu juga dijelaskan oleh relativitas. Tapi mungkin, dari semua konsep relativitas, ada satu yang paling bikin kepala pusing, yaitu gagasan bahwa waktu itu sendiri ternyata nggak mutlak, nggak konstan. Ide bahwa waktu bisa melambat atau jadi lebih cepat tergantung seberapa kencang kita bergerak atau seberapa kuat gravitasi di sekitar kita, ini yang disebut dilatasi waktu. Nah, yang menarik, konsep waktu yang nggak berjalan sama untuk semua orang ini ternyata bukan cuma ada di fisika modern. Gagasan serupa juga bisa kita temukan dalam berbagai tradisi pemikiran manusia sepanjang sejarah. Sebagai salah satu contoh, seperti yang dibahas dalam sumber akademis ini, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mendeskripsikan persepsi waktu yang sangat berbeda, di mana satu hari di satu tempat bisa terasa seperti ribuan tahun di tempat lain. Konsep durasi yang relatif ini punya kemiripan dengan apa yang sains modern sebut sebagai dilatasi waktu. Semua ini akhirnya membawa kita kembali pada warisan luar biasa dari sebuah teori yang lahir dari pikiran satu orang lebih dari 100 tahun yang lalu. Mulai dari GPS di ponsel Anda, warna kuning pada emas, sampai cahaya yang dipancarkan matahari, relativitas benar-benar seperti sistem operasi tak kasat mata yang menjalankan alam semesta kita. Teori Einstein adalah fondasi dari itu semua. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau sesuatu yang kita anggap paling dasar seperti waktu ternyata bisa melengkung dan bersifat relatif, aturan fundamental apa lagi dari realitas kita yang mungkin nggak sekokoh yang kita kira dan hanya menunggu untuk dipatahkan?